Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Wahid yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, kita kemarin sudah membahas tentang teks deskripsi ya. Mulai dari pengertian, apalagi ada yang ingat tidak ya? Struktur, betul. Terus apalagi? Kaidah kebahasaan, terus jenis-jenis teks deskripsi. Nah, masih bersama Bapak ya, Aditya Nugraha SPD. Bapak sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A sampai dengan 7D. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, berdoa diakhiri. Ya, kita langsung saja ke materi berikutnya. Ya, masih tentang teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menulis teks deskripsi. Namun, Bapak perlu ingatkan sebelum kita jauh belajar, jangan lupa ya kalian untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, ya, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, apalagi kalian hari ini akan menulis, ya, harus steril. Baik, apa tujuan pembelajarannya tadi ya? Siswa mampu menulis teks deskripsi, berarti diharapkan kalian dapat menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Nah, ada cara-cara ya, ada cara-cara ketika menulis teks deskripsi. Yang pertama, memilih dan menentukan objek yang akan dibahas. Ya, kamu memilih atau menentukan dulu objek apa nih yang akan dijadikan dalam sebuah teks deskripsi. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. Ya, maksudnya apa? Tujuan kalian menulis teks deskripsi itu apa? Ya. Yang ketiga, mengumpulkan sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Kalau nomor 1 dan nomor 2 kalian sudah, yang ketiga kalian harus menemukan data-data, informasi tentang objek yang akan digambarkan. Terus yang keempat, menyusun kerangka karangan dari data dan informasi yang sudah diperoleh. Jadi kalau kalian sudah memperoleh datanya, sudah memperoleh sumbernya, baru menyusun kerangka karangan. Yang kelima, nah, kalau kerangka karangan sudah jadi, kalian baru mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Ya. Yang terakhir, menentukan judul karangan ya. Menentukan judul karangan itu lebih baik setelah kalian membuat karangannya ya. Setelah kalian mengembangkan karangan, baru menentukan judul karangan itu yang benar ya. Tapi kan biasanya kalian menentukan judul terlebih dahulu. Ya, alangkah baiknya jika menentukan judul itu setelah membuat paragraf ya, atau setelah membuat teks deskripsinya. Baik, Pak, yang seperti apa sih Pak memilih dan menentukan objek yang akan dibahas? Ya, nah contohnya yang ini. Nah, objek yang akan kita bahas itu adalah
sebuah apa ini? Ruang kelas. Betul sekali, ya. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan dalam penulisan deskripsi. Kalian harus tahu dulu, ya, maksudnya apa, tujuannya apa. Contoh, maksud dan tujuannya, maksudnya adalah ingin mengetahui ruang kelas belajar. Ya, tujuannya ingin memberikan informasi kepada pembaca tentang gambaran ruang kelas kalian. Ya, itu ya maksud dan tujuannya. Maksudnya ingin mengetahui ruang kelas belajar, yang tujuannya ingin memberikan informasi kepada pembaca tentang ruang kelas kita. Nah, sekarang yang ketiga, mengumpulkan ya sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek secara terperinci. Nah, ini ya, coba kalian amati, ada apa saja, apa yang kalian lihat. Ya, contohnya ya, nah, ruang kelasnya itu contohnya 6 lebarnya 6 kali 8 meter. Kalian melihat apa di situ? Ya, tempat sampah. Ada apa lagi? Ada serok. Ada apa lagi? Ada sapu, ya. Ada apa lagi? Ada kalender. Ada, oke, warna hijau muda, ya, dindingnya ya, dinding kelasnya warna hijau muda. Ada papan tulis. Ada meja dan kursi siswa. Ada apa lagi? Ya, papan pengumuman. Ada lemari, ada bola dunia, ada peta dunia, ada meja dan kursi guru. Ini adalah sumber atau data yang kalian temukan setelah kalian mengamati gambar tersebut. Nah, data-data ini nanti yang akan menjadi kerangka karangan. Ya, setelah menjadi kerangka karangan, dikembangkanlah menjadi kerangka karangan. Kita lihat ya, yang seperti apa sih Pak kerangka karangan itu? Nah, contoh misalnya ukuran. Ruang kelasku berukuran 6 kali 8 meter persegi. Walaupun tidak begitu luas, namun membuat nyaman saat belajar. Itu kerangka karangannya. Yang pertama. Yang kedua, dari warna, ya. Ruang kelasku didominasi oleh warna hijau karena warna hijau dapat memberikan keteduhan bagi siswa saat belajar. Ya. Yang selanjutnya, meja dan kursi siswa. Misal ya, di dalam kelasku terdapat 15 meja dan 30 kursi belajar yang tertata dengan rapi. Terus papan tulis, di depan terdapat papan tulis berwarna hitam. Papan tulis di sekolah kami masih menggunakan kapur. Ini contoh saja ya, ini kerangkanya. Nah, boleh kalian ubah-ubah ya, nanti setelah ini hanya kerangka. Ketika nanti mengembangkan ya, boleh kalian ubah-ubah ya, contoh seperti ini. Nah, aku bersekolah di SMP Wahidin. Sekarang saya duduk di kelas 8A. Ruang kelasku ada di sebelah kiri ruang guru. Luasnya kurang lebih 6 kali 8 meter persegi. Tadi ada tidak? Di kerangka karangan. Ada kan? Ya, ini pengembangannya. Tidak terlalu luas memang, tapi sudah cukup bagi kami untuk melakukan pembelajaran. Nah, ada sedikit perubahan di situ ya. Tadi nyaman dalam belajar. Di sini cukup bagi kami untuk melakukan pembelajaran. Tidak apa-apa ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Warna hijau mendominasi tiap sudut ruang kelas. Tuh, sama ya. Ada sekitar 20 meja dan 40 kursi yang berjajar ya di ruang kelas kami. Nah, sama kan? Ya, dengan yang tadi di kerangka.
Papan tulis yang digunakan di kelasku berwarna putih. Oh iya, ini ada perubahan ya. Tadi berwarna hitam, sekarang berwarna putih. Tak lupa meja guru yang diselimuti taplak berwarna merah juga terdapat di ruangan ini. Sirkulasi ruangan ini cukup baik karena terdapat cukup banyak ventilasi serta jendela yang bisa dibuka sehingga udara segar di luar kelas pun bisa terhirup oleh siswa-siswi dan para guru yang mengajar di kelas ini. Ruang kelasku sangat bersih dan rapi karena selalu dibersihkan setiap hari. Ini yang namanya pengembangan. Ya, jadi kerangka-kerangka tadi dikembangkan itu ditambah lagi kalimatnya. Bisa ditambah, bisa diubah ya. Kalau dikurangi jangan, ya lebih baik ditambah. Nama juga mengembangkan pasti menambah. Kalau mengganti, mengubah kalimat yang tadi ya, misalnya papan tulis berwarna hitam, nah kalau dikembangkan bagus berwarna putih tidak apa-apa. Sesuaikan dengan imajinasi kalian, ya. Nah, kalau sudah jadi, tinggal kita menentukan judul karangannya. Ya, apa judulnya? Contoh saja ya. Nah, setelah tadi kita membaca karangannya, ini contoh judul karangannya. Contohnya misalnya kelas bersih kelas 8A. Kalau sudah begitu bagaimana? Sudah selesai. Ya, bagaimana? Mudah bukan membuat teks deskripsi? Ya, Bapak yakin kalian semuanya bisa, ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama cara-cara membuat teks deskripsi, ya, dengan cara ada yang ingat? Ya, benar. Memilih dan menentukan objek. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Ya. Yang keempat, yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, menyusun kerangka karangan. Yang keenam, menentukan judul karangan. Sudah ya, yang keenam menentukan judul karangan. Jadi ada 6 cara dalam membuat teks deskripsi. Ya, baik anak-anak, demikian materi yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita ke teks berikutnya, yaitu teks argumentasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baik, Bapak minta maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.